Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Mohon untuk salah satu peserta didik untuk memimpin doa pada pembelajaran kali ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin memeriksa terlebih dahulu apakah ada yang tidak hadir. Baik, tidak ada. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia atau HAM yaitu hak yang dimiliki oleh setiap pribadi manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dibawa sejak lahir. Nah, untuk lebih lengkapnya kalian bisa simak video berikut ini. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk ruang lingkup hak asasi manusia sendiri, yang pertama adalah hak pribadi, meliputi hak persamaan hidup, kebebasan, keamanan, dan lain-lain. Yang kedua, hak milik pribadi dan kelompok sosial tempat seorang berada. Yang ketiga, kebebasan sipil dan politik untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Serta yang keempat, hak-hak berkenaan dengan masalah ekonomi dan sosial. Sejarah HAM di Indonesia pada periode 1945 sampai 1950. Pemikiran HAM pada periode ini menekankan pada hak-hak mengenai hak untuk merdeka atau self-determination, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat, terutama di parlemen. Pada periode 1950 sampai 1959, pemikiran HAM dalam periode ini lebih menekankan pada semangat kebebasan demokrasi liberal yang berintikan kebebasan individu. Sejarah HAM di Indonesia periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, pemikiran HAM tidak mendapat ruang kebebasan dari pemerintah atau dengan kata lain, pemerintah melakukan pemasungan HAM, yaitu hak sipil seperti hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan. Yang kedua, periode 1966 sampai 1998. Dalam periode ini, pemikiran HAM dapat dilihat dalam 3 kurun waktu yang berbeda. Periode HAM 1998 sampai sekarang. Pada periode ini, HAM mendapat perhatian yang resmi dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 guna menjamin HAM dan menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Artinya bahwa pemerintah memberi perlindungan yang signifikan terhadap kebebasan HAM dalam semua aspek, yaitu aspek hak politik, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, hukum, dan pemerintah. Macam-macam HAM. HAM menurut bidangnya dibagi menjadi yang pertama, hak asasi pribadi, contohnya kebebasan memeluk agama. Yang kedua, hak asasi ekonomi, contohnya hak memiliki sesuatu. Selanjutnya, hak asasi mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Nomor 4, hak asasi politik, contohnya hak untuk memilih. Yang kelima, hak asasi sosial dan kebudayaan, contohnya hak memperoleh pendidikan. Dan yang terakhir adalah hak untuk mendapat perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan atau procedural right. Beberapa ciri khusus yang antara lain yang pertama, hakiki. Artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua manusia yang ada sejak lahir. Selanjutnya adalah universal. Artinya
hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Selanjutnya, tidak dapat dicabut. Artinya, hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada orang lain. Dan yang terakhir, ciri khususnya adalah tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapat semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat tentang hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, selanjutnya kalian saya tugaskan untuk membuat kelompok yang masing-masing kelompok berisikan 3 orang. Kemudian dari masing-masing kelompok bisa bertukar informasi, kemudian dipresentasikan dan disampaikan kepada teman-teman yang lain. Setelah itu, kita bersama-sama menyimpulkan dari apa yang telah kita pelajari bersama-sama. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi pada kesempatan pembelajaran kali ini. Semoga dari apa yang telah kita lakukan pada kesempatan kali ini bisa diambil manfaatnya dan kelak berguna di masa depan. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.